Halo, selamat sore. Sore nek neng suara Sanyo, tapi saya jelas aku bakal menyampaikan tentang RUU TNI, perubahan RUU TNI yang notabene aku menolak akan adanya RUU TNI. Karena dampak ini masyarakat ini sangat WOW sekali. Bayang no, Orde Baru bos. Maksudnya aku mungkin uh, baru kali ini membahas secara langsung tentang RUU TNI, tentang dunia politik. Nah, akan saya jelaskan tentang RUU TNI. Apa itu RUU TNI 2025? Adalah revisi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Nah, perubahan utama yang diusulkan itu yang pertama perubahan kedudukan TNI. TNI akan berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, bukan di bawah Presiden dalam pengerahan kekuatan militer. Nah, dua, perluasan jabatan sipil untuk TNI aktif. Nah, anggota TNI aktif dapat menduduki lebih banyak. Saya ono suara motor, tak tuku kayak mau kenal pot deh. Lanjut, perluasan jabatan sipil untuk TNI aktif. Anggota TNI aktif dapat menduduki lebih banyak jabatan sipil yang menimbulkan kekhawatiran tentang potensi kembalinya dwi fungsi militer. Yang ketiga, peningkatan usia pensiun. Nah, batas usia pensiun bagi prajurit TNI akan ditingkatkan dengan perwira bintang 4 memiliki masa dinas yang ditentukan oleh kebijakan presiden. Nah, dampak kontroversi kontroversi RUU ini telah menuai pro dan kontra, termasuk aku kontra di masyarakat ya. Dengan beberapa pihak mengkhawatirkan dampak terhadap supremasi sipil dan demokrasi. Contohnya, dampak revisi Undang-Undang TNI merembet ke ekonomi dan perebutan lapangan kerja hingga defisit APBN. Risiko ekonomi menghantui APBN, ketatnya tenaga kerja hingga sentimen negatif investasi jika TNI semakin aktif di jabatan sipil. Jika RUU TNI disahkan jadi undang-undang. Wiki bisa memunculkan masalah anyar dalam tatanan ekonomi, yakni perebutan posisi dengan masyarakat sipil. Ngerti tak? Apa meneh ono revisi sing isine ngene lho, perpanjang usia dinas perlu dipertimbangkan ruang APBN di tengah berkuatnya kebijakan efisiensi anggaran. Jadi ning efisiensi karyawan, tenaga honorer kuwi ngaruh. Kan tugas TNI itu kan dari 15 bidang jadi 16 bidang. Nah, tambahannya itu di pasal 7 junto 2 hurufnya B. Nah, di sini alias ning kene yang sanggup bahasa Indonesia ya tak ocok kayak gini. Yang pertama itu ada 2 tambahan tugas TNI dalam operasi militer selain perang, yakni membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber dan membantu dalam melindungi menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Satu, mengatasi gerakan separatis bersenjata. 2, mengatasi pemberontakan bersenjata. 3, mengatasi aksi terorisme. 4, mengamankan wilayah pembatasan. 5, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. 6, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri. 7, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. 8, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Membantu tugas pemerintah di daerah Wisongo ya. 10, membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang 11, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia. 12, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, pemberian bantuan kemanusiaan dan lain-lain. 4, membantu pencarian pertolongan dalam kecelakaan. 14, membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembacaan perompakan dan penjelundupan. 15, membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan cyber dan 16, membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Tak wocok itu banget geng, 10 menit tak cukup. Ya pada intinya iki Orde Baru. Aku wegah masa-masa 98 terulang lagi, sebelum masa-masa 98, masa-masa keluarga cendana ya itu terulang lagi. Enggak mau ya. Terus apa meneh banyak oke banget mahasiswa luar yang warga negara Indonesia, orang-orang Indonesia yang kuliah di luar negeri itu banyak yang nggak bisa pulang. Bayangkan, nggak bisa pulang, anjay. Terus krisis moneter, krisis ekonomi moneter, dan masih banyak lagi geng.